Oke, halo. Ini pilih kartu. Ada lily, ada letter, ada clover, dan ada tree. Oke. Oke, seperti biasa, pilih dari 4 kartu, salah satunya lily, letter, clover, and tree. Oke. Oke, seperti biasa kita mulai dari nomor 1, lily. Lily. Tema kali ini untuk apa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu. Oke. Dalam waktu dekat. Kalau dekat di sini hitunganku sih sekitar 3 bulan itu aku masuknya dekat. Jadi 1 hari sampai bahkan nggak sampai 1 hari. Jadi 0 hari sampai 3 bulan. Oke, kita lihat dari 0 hari sampai 3 bulan ke depan. Dan ini timeless. Apa namanya, kalau ngomongin apa yang akan terjadi, apa yang akan datang, itu kita melihat apa yang akan datang plus juga apa yang menjadi wall, ya, apa yang menjadi halangan, yang seharusnya apa yang mau datang ini kayak terhambat. Jadi hambatan itu juga kita harus tahu apa supaya kita bisa menyelesaikan. Oke. Kita lihat untuk nomor 1, what's coming your way in the next 3 months. Priest, networker, and pioneer. Okay. Oke, aku melihat sebagian dari kamu bakal menemukan ide untuk sesuatu ke depan yang akan mau kamu lakukan atau jalani. Dan di masa-masa ini aku ngelihat network kamu akan lebih berkembang, lebih besar, meaning berarti kamu lebih banyak dinotis sama orang, especially in terms of career, work, job, okay. Dan di sini juga aku ngelihat karena ada priest and networker, aku ngelihat di sini banyak dari kalian yang somehow
lebih merasa terpanggil untuk mengenal diri, untuk mencari tahu ini sebenarnya gue gimana sih, hidup gue tuh gimana sih. Lebih ada tendensi untuk mendalami kehidupan. Pengen yang tadinya mungkin agak sedikit neglecting atau kita ngomong avoiding or bahkan in denial tentang hal-hal seperti itu misalnya. Tapi makin kesini aku ngelihat, karena gini loh, apa yang datang itu kan tidak harus berupa sesuatu yang kayak misalnya ada orang yang datang atau ada berita kan juga bisa. Dan berita itu tidak harus selalu datang dari luar. Dalam artian keinginan kita untuk berubah, keinginan kita untuk lebih mengenal diri, itu kan datangnya dari dalam. Tapi judulnya datang ke dalam kehidupan kamu. Oke. Dan bisa jadi di sini ada kesadaran yang terbuka. Entah lewat mana. Mungkin lewat kamu dengerin YouTube, kamu baca sesuatu artikel atau kamu dan di situ kamu kayak tergugah, pingin menggali lebih jauh. Dan memang ya aku udah berapa kali ngasih tahu bahwa tahun ini adalah tahun Ketu, tahun yang spiritual, yang berhubungan dengan spirituality, metaphysical, okay? Intuisi kita juga semakin tinggi. Tapi untuk orang-orang yang lagi belajar menggali diri atau mengenal diri, bisa jadi ada mungkin yang rela, ada yang merasa dipaksa sama keadaan. Oke. Itu balik ke kesadaran masing-masing sebenarnya. Wheel of Fortune, Knight of Coins, Page of Coins, The Moon. Iya, yang aku lihat gini. Di sini akan ada kayak semacam apa ya? Kayak semacam kamu mendapatkan insight atau insight yang akhirnya membuat kamu membuka cakrawala berpikir kamu. Kamu ngebuka perspektif baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan, atau it's like a very new thing for you. Okay? Yang tadinya kamu nggak pernah gali diri, akhirnya sekarang kamu jadi punya interest ke sana. Yang tadinya mungkin kamu agak ignorant, kamu ngerasa kayak tiba-tiba ada sesuatu yang beda nih gitu, kayak ada sesuatu yang menggerakkan diri kamu untuk ke sana gitu. Dan aku ngelihat di sini ada orang-orang yang berperan penting dalam pertumbuhan spiritual kamu, yang mengajar kamu tentang nilai-nilai, wisdom dan segala macam. Walaupun di sini ada the moon ya, di mana ada proses kamu mencoba memahami sesuatu, tapi kamu masih bingung, atau mungkin awalnya kamu mencoba meraba-raba sendiri, tapi kamu kayak masih ada yang ganjil, kayak kamu tahu ini tuh kayak cuman sekedar kulit luar. Jadi kamu pengen tahu lebih dalam, kamu pengen masuk lebih dalam. Oke. Walaupun aku ngelihat ini perjalanan yang slow but steady. Oke. Tuh, kartu hermitnya keluar. Ya memang masa-masa apa ya? Masa-masa ngaji diri. Mengaji diri gitu loh. Dimana mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang either misalnya memang sudah ada tapi nggak pernah kamu cari jawabannya, atau memang pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba muncul. Apapun itu. Tapi yang konteksnya kalau aku lihat ke arah spiritual. Spiritual itu
mempertanyakan esensi hidup dan eksistensi diri. Kayak contoh lah hal yang paling kecil dari relationship. Kamu ngerasa relationshipmu selalu bermasalah. And then kamu kayak tergerak, pingin belajar lebih dalam tentang hubungan, tentang peran kamu dalam hubungan. Kenapa gue selalu narik orang yang salah? Kenapa gue selalu tidak mampu untuk membina hubungan baik? Kayak yang dulu kamu mungkin masih yang blaming pasangan lah, apalah. Kamu ngerasa dirimu udah lebih blaming gitu, kayak dia mah pengecut, dia mah begini-begini. Banyak banget orang yang kayak gitu. Tapi nggak pernah ngaca sama dirinya sendiri, selalu menyalahkan pihak luar. Itu yang kita sebut dengan egoic mind. So di sini kayak mungkin beberapa dari kalian kayak mulai kesentil. Aku nggak tahu trigger awalnya apa, itu bisa macem-macem. Tapi yang pasti ada yang menggelitik di dalam diri kamu untuk jadi sekarang lebih ngebuka diri, untuk lebih tahu lebih banyak gitu. Walaupun aku ngelihat di sini ada kecenderungan dari kalian masih keluar masuk gitu loh, kayak bentar menyelam, bentar. Itu wajar sih, itu wajar. Apalagi buat kalian yang nggak pernah ada di situasi seperti itu sebelumnya, wajar kalau menurutku. Kayak nyelam terlalu dalam kan juga kalau yang nggak biasa ngap-ngapan gitu. Karena menyelami batin itu bukan pekerjaan gampang. Dan itu semua juga ada kedalaman tertentu. Kalau kita masih baru nggak akan bisa masuk ke sana. Semua itu ya ibaratnya proses. Jadi aku lihat masih beberapa dari kalian tuh masih yang keluar masuk, that's okay gitu loh. The real thing is actually looking for someone yang bisa nge-guide kamu. Karena dalam masa seseorang pencarian diri itu rawan banget bisa tersesat. Karena pemaknaannya salah. Udah deh, salah. Kedepannya semua salah gitu. Jadi atau dia harus mengkaji ulang gitu loh. So, aku lihat di sini cari guidance dari pendamping yang bisa mendampingi kamu dalam proses spiritual kamu ini gitu loh. Kalaupun kayak coaching, life coaching, kamu harus lihat baik-baik nih, coachnya seperti apa, pengetahuan dia tentang spiritual tuh seperti apa, diri dia sendiri kayak apa. Kamu harus observe tuh, harus perhatiin baik-baik, karena dia biar gimana pun yang akan berperan untuk membimbing kamu. Kalau dia salah ya kamu salah. Ya kan? Okay. Dan di sini aku ngelihat ada ketakutan karena ya mungkin this is like a new thing for you. Untuk banyak dari kalian mungkin ini sesuatu hal yang baru, dan aku ada ngerasa kayak ada perasaan overwhelming. The Moon di sini juga bisa ngomongin tentang overwhelming gitu loh. Kayak orang yang overwhelming emotionally, kayak gila bingung gue gitu kan. It's not normal. Terus namanya spirituality itu kan menyelami diri yang kita nggak pernah tahu sedalam apa itu gitu loh, sampai kemana itu gitu loh. Itu makanya banyak orang merasa itu hal yang seremin gitu sebenarnya. Ya serem kalau kita nggak punya guidance, kita ngeraba sendiri kan serem. Tapi kalau misalnya kita punya guidance kan otomatis kita tahu gitu loh, kalau kita sampai salah ada yang narik, ya kan. So aku lihat yang datang ke kamu so far itu, kita lihat mainnya itu sih. Kita lihat main energinya. Iya. Dalam waktu dekat kamu akan, entah itu willingly atau agak merasa dipaksa untuk fokus. Dan aku lihat di sini bukan cuma masalah itu sih. Ada lagi kalau aku lihat memang salah satunya juga aku lihat beberapa dari kalian mungkin akan ada ide yang tadi aku bilang di awal, ide-ide buat karir dan segala macamnya, dan kalian kelihatannya akan memperluas network. Yang tadi aku bilang masalah kalian lebih dinotis sama orang karena memang kelihatannya sudah waktunya. Dan
Kalau ini memang meant to be ada di jalan kamu, aku lihat ini awalnya. Jadi kayak ada awal dari sebuah perubahan, intinya itu. Perubahan ke arah mana? Kalau aku lihat lebih ke arah yang lebih baik pastinya. Kalau aku lihatnya ke arah yang lebih baik dalam hal karir kamu juga. Jadi kayak ini semua nih yang kamu ke dalam dirinya, terus secara profesional, ini aku ngelihatnya kayak linear sih, berjalannya beriringan. Dan di sini aku ngelihat kamu lebih belajar melihat value, esensi daripada cuman sekedar superficial. Jadi kamu lebih ingin memahami segala sesuatu itu, lebih pemaknaannya lebih dalam. Ya, orang memang sedang bertumbuh ya begitu. Okay, so aku tidak melihat hal-hal yang nggak enak dan segala macam, tapi aku ngelihat di sini fokusnya adalah di mana kamu tiba-tiba punya interest terhadap sesuatu, dan atau yang tadi aku bilang, atau mungkin interestnya ada, tapi mungkin di dalam diri itu belum terlalu pingin, needs-nya belum terlalu kuat. Nah, yang needs-nya belum terlalu kuat itu akan terasa agak dipaksa. Tapi kalau yang needs dari dalam dirinya sudah kuat, enggak. Karena dia willing. Kalau willing enggak akan terasa dipaksa. Oke. Okay? So far yang aku lihat itu. Oke, okay? Di sini. So, kita lihat ke readingan lanjutannya. Aku mau lihat lagi yang lebih daripada ini. Mungkin aku nggak tahu apa yang akan terjadi lagi di dalam ini, kisi-kisinya aku nggak tahu, but kita lihat. Oke, okay? So untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk melihat video lanjutannya di membership. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, okay? So thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Oke, untuk nomor 2 letter, kita lihat apa yang akan datang. Advocate inspires you to put compassion into action. Teacher. Nih di sini tadi dari advocate aja aku udah ngelihat sebenarnya kamu butuh guidance banget di sini. Dan ini dua-duanya warna hijau. Hijau ini bicara tentang heart chakra. Goddess. Red is sacral chakra. Okay. So dari 3 kartu ini yang aku lihat ability to communicate knowledge, experience, skill, or wisdom. Okay. Jadi sebenarnya di sini kalau aku lihat omongannya Lao Tzu itu kan, a teacher will come when the student is ready. Oke, okay? Dimana kamu merasa kamu siap untuk belajar, saat kamu mencari guru, disitulah kamu akan bertemu guru dalam bentuk apapun yang mau kamu pelajari. Okay. Tapi di sini karena ada advocate sama teacher, aku ngelihatnya di sini ini bukan hal yang bisa kamu jalan sendiri. You need someone who guide you, you need someone who teach you. Magician, Death. Okay, Four of Swords,
Four of Cups. Oke. So, dari kartu ini aku ngelihatnya kamu nih udah sebenarnya udah mentok jalannya. Mungkin selama ini kamu mencoba mencari tahu sendiri. Kamu mencoba baca sini, baca sana, denger sini, denger sana, tapi there is no real improvement. Gak ada improvement yang nyata. Makanya di sini dibilang sudah saatnya kamu stop. Gini loh, kalau kita udah tahu bahwa kita udah nyoba kayak gitu tapi gak bisa, berarti sudah saatnya kita mulai berpikir untuk nyari orang supaya kita tidak buang-buang waktu percuma untuk ngeraba-raba sendiri yang belum tentu benar pemahaman kita gitu loh. Jadi di sini kamu disuruh untuk stop, bahwa karena di sini dibilang kamu tuh sebenarnya udah di fase yang not growing anymore. Karena berarti ada hal yang gini. Kita akan naik kelas kalau kita sudah finish one level. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu tuh belum finish. Sebenarnya diri kamu juga merasa kayak masih ada yang gantung. Kok gue nggak ada gimana lagi ya gitu. Kayak mentok aja gitu. Ada rasa mentok. Kok orang bisa sampai kayak gini ya? Kok gue nggak bisa? Kok orang ada yang bisa? Nah, akhirnya kalau itu terlalu lama malah menyurutkan niat kamu untuk terus belajar sebenarnya. Hati-hati, malah apinya jadi padam. Tuh, Three of Swords. Aku ngelihat di sini, especially kalau kamu cewek ya, kalau aku lihatnya, kamu lagi dalam keadaan sebenarnya butuh banget yang namanya perkembangan, pertumbuhan. Karena aku lihat di sini beberapa dari kamu bahkan mungkin beberapa dari kamu ada yang pernah mempraktekkan dan belajar LOA. Tapi sebenarnya kayak stuck, mentok, kayak kamu nggak ngerasa ilmu ini efek banyak lagi buat diri kamu, dan ada kecenderungan kayak udah jenuh gitu. Dan kamu tuh udah kayak orang yang bingung nih sebenarnya apa yang salah, gue yang nggak bisa atau gimana, atau ada yang gue masih nggak tahu gitu. Kayak kan pikiran kayak gitu nggak enak ya, kayak orang ngambang gitu, nggak enak. Dan kalau aku lihat masalah kamu itu ada di salah satunya ya, masalah percintaan yang mungkin bisa macam-macam. Ada yang mungkin kalau udah berkeluarga merasa pernikahannya kok nggak membahagiakan. Ada yang mungkin lagi berusaha move on. Ada yang masih punya pasangan tapi kok kamu nggak pernah bisa ngerti pasangan kamu, dan kamu ngerasa pasanganmu kayaknya juga ogah-ogahan sama kamu. Pokoknya intinya ada hubungan dengan hubungan kalau aku lihat. Apapun itu yang kamu hadapin ya. Dan sebenarnya kamu tergelitik gitu loh. Kamu pengen bisa punya hubungan yang baik ya. Who doesn't want it kan ya. Kamu pengen yang seperti itu, tapi kamu tuh kayak kamu selama ini mungkin mencari-cari sendiri, mencari jawaban tanpa guru ya, tanpa kehadiran advocate, guru gitu. Karena kalau aku lihat di sini, dengan kamu cuman mungkin ikutin Instagram orang, TikTok, YouTube, itu ilmu-ilmu yang kebanyakan superficial, ilmu-ilmu yang masih cetek gitu loh. Makanya kamu kayak ngerasa nggak ada sesuatu yang lebih membuat kamu, awalnya mungkin kamu baru nemuin sesuatu nih gitu kan, yang kamu nggak pernah denger sebelumnya gitu. Masih happy, masih antusias, tapi ada satu momen di mana kamu ngerasa kayak mentok. Kok gue masih di sini aja ya? Gitu. Apa sih yang gue belum tahu? Atau apa sih yang gue masih salah jalan sebenarnya?
mungkin kamu butuh orang yang punya pemahaman lebih dalam daripada itu. Karena ngegantung itu gak enak. Aku orangnya dari dulu, if I want to learn something, aku tuh gak suka setengah-setengah. Aku mau tahu sampai ke akar-akarnya. Karena pada saat kita mempelajari sampai ke akar ya, kamu tahu gak sih? Di dalam hati ini kayak ada bunyi, bukan bunyi, kayak ada rasa gini, tahu gak sih? Ceklek. Bukan cuman kayak wow gitu, bukan cuma itu, tapi kayak ada ceklek gitu loh. Nah, itulah yang kita cari sebenarnya. Dimana kita ngerasa, okay, this is it. Ini jawabannya. Dan di dalam tuh udah gak ada rasa bingung, gak ada rasa kacau. Kayak dalaman kita kan tahu ya. Sebenarnya soul kita kan tahu yang mana yang benar gitu. Makanya di dalam tuh kayak ada yang cekleknya. Berarti apa? Ini sudah benar. Gak kurang. Udah pas. Kayak ibaratnya masakan tuh maknyus lah, enak. Gak kurang apa-apa. Everything is just perfect. Oke, dan kalau aku lihat di sini ada kegelisahan di dalam diri kamu. Dan kegelisahan ini kayak masih ada something yang missing. Kayak masih ada yang missing lah intinya. Dan di masa-masa tahun ini kan kolektif ya untuk semua orang. Masa tahun Ketu ini kita makin digelitik lah soal itunya. Karena memang tahun ini tahun spiritual. Tahun pembelajaran. Oke. Dan aku ngelihat ada beberapa dari kamu yang masih di dalam siklus yang sama. Masih hurting, masih belum move on, apa segala macam ya. Which is menurutku sebenarnya ya moving on or letting go is not a simple process. It's not a short process juga. Kalau kita mau ngomongnya secara benar ya, healing itu bukan proses yang sederhana sebenarnya. Butuh kemantapan hati, butuh dapat informasi yang benar. Kalau butuh guidance juga mesti yang bisa ngasih kita pemahaman yang benar gitu loh, supaya kita nggak salah arah. Okay? So, aku lihat di sini kamu mencoba untuk kayak ya manifestasi, kamu pengen jadi orang yang happy dan segala macam. Wow, happy itu atau perasaan peaceful itu dari dalam, bukan manifestasi. It's something within you. You don't manifest peacefulness. It's something yang you understand about yourself. Then peacefulness appear. Bukan sesuatu yang kamu manifestasikan. Okay? Sometimes kita tuh punya belief yang saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita pasti langsung bahagia, kita pasti langsung tenang. In reality, it's not like that. Karena yang namanya happiness itu tidak sama dengan joyfulness. Happiness itu selalu berhubungan dengan faktor eksternal. Yang membuat kita bahagia ada eksternalnya. Tapi kalau joyful, itu inner. Mau situasi seperti apa, kamu tetap dalamnya peaceful. Itu inner. It's not something that you manifesting. Okay. So, yang aku lihat so far, apa yang akan datang ke kamu adalah guru kalau kamu nyari. Kalau kamu betul-betul, karena aku pernah bilang gini, pertumbuhan itu baru akan terjadi saat kita merasa butuh. Kalau enggak, ya kita enggak akan bertumbuh. Pertumbuhan itu hanya akan terjadi kalau kita sudah merasa kita tuh butuh untuk bertumbuh. Oke, jadi ini bicara tentang
pertumbuhan diri kamu, dimana you need to consider to find a guidance. Itu akan datang ke kamu. Ibaratnya yang orang suka bilang, aku meminta petunjuk sama Tuhan dan Tuhan mengirimkan aku orang yang pada akhirnya bisa membuka kesadaran aku. Itu yang akan datang buat kamu sebetulnya. Oke? So, seperti biasa kita lihat di readingan lanjutannya akan ada apa lagi ya buat kamu yang akan datang juga. Yang kita lihat dari kartu yang berbeda. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, Lover. Apa yang akan datang ke dalam hidupmu? Warrior, Teacher, Hero, Heroine. Wheel of Fortune, the High Priestess, Five of Wands, Ten of Swords. Bentar ya. Oke. Di sini aku ngelihat akan ada sosok yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Probably this person is kind of soulmate. Tapi hati-hati sama kata soulmate ya. Banyak orang yang merasa kalau ketemu soulmate itu semua akan baik-baik aja. Ini satu pandangan yang menurutku kurang tepat atau agak keliru sebetulnya. The purpose of kita ketemu soulmate itu adalah kita ketemu orang yang jadi kacanya kita sebenarnya. Itu akan jadi baik kalau kita tahu bagaimana menghadapi. Tapi intinya sebenarnya it's a lesson juga. Karena lesson itu kan sebenarnya tujuannya adalah membuat kita menjadi diri yang lebih baik. Tapi saat lesson itu berjalan,
kecenderungan manusia itu kan pengennya hidupnya yang enak-enak, yang ringan-ringan. Berapa banyak orang welcoming the lesson kan ya. Right? So ini balik lagi ke diri masing-masing kalau aku lihatnya. Ini akan bisa jadi baik. Ya, basically semua lesson itu jadi baik. Ujungnya untuk baik sebenarnya. Tapi bagaimana kita melihat lesson itu. So this person akan menjadi guru buat kamu. Guru dalam tanda kutip ya. Kamu pun akan jadi guru buat dia. Kita melihat pasangan kita itu ya orang yang datang ke dalam kehidupan kita untuk membuat kita belajar. Jadi dia tuh jadi guru buat kita. Guru di sini bukan berarti dia harus orang yang udah paham, dia ngajarin, bukan. Intinya gini deh. Aku tahu ini bukan hal yang mudah dicerna. Hubungan itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Tapi hubungan itu adalah tempat di mana kita belajar tentang diri sendiri. Nah, itu. Kita kalau bicara hubungan kan pasti ada orang lain selain diri kita. Dan aku lihat di sini banyak hal-hal yang akan terungkap dari diri kamu, dari diri dia. It's like a process of knowing ourselves. Sederhananya tuh begitu. Tapi dalam proses ini kan banyak cerita, right? So akan banyak perubahan dalam hidup kamu kalau aku lihat. Akan banyak perubahan dalam hidup kamu. Kamu lebih, kata dipaksa itu kalau orang nggak mau kan ya. Orang nggak mau, dia akan merasa dipaksa. Tapi kalau orangnya mau kan nggak. Tapi kalau masalah kesadaran diri, berubah diri, sebenarnya untuk awal-awal kita bisa sebut kebanyakan orang itu nggak willing, nggak bersedia. So aku ngelihat di sini bakal banyak konflik, bakal banyak arguments. Dan also di sini aku melihat like ya akan banyak mungkin hal-hal yang apa ya? Kalau orang bilang titik nadir ya. But orang baru akan masuk ke dalam spiritual awakening saat dia umumnya itu ada di titik nadir. Meruntuhkan ego, melihat bahwa diri kita itu harusnya bagaimana. Kita itu punya shadow di dalam diri kita, namanya juga shadow, berarti tidak kita sadari kan ya. So di dalam hubungan ini aku ngelihat bakal banyak banget kamu discover many things about yourself. Emperor, Queen of Cups. Ya, ini bicara tentang meruntuhkan ego. Karena di sini juga ada hero-heroin, ada warrior. Aku ngelihatnya lebih hubungan ini hubungan yang dua orang yang punya karakter yang dua-duanya keras. Tapi ya itu. Jadi akhirnya kayak ada competition di dalam hubungan itu. Tapi ini akan menjadi guru buat kamu, buat hidup kamu. Aku ngeliat di sini ups and downs-nya banyak banget. Dan aduh, banyak orang mungkin jadi takut gitu. No, nggak perlu takut. Take it as it is, dalam artian deal with it moment to moment. Kalau kamu ngerasa kamu butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh belajar, dan belajar. Kenapa ya kok dia gini? Mungkin kamu coaching, mungkin kamu terapi. Coaching sih sebenarnya, bukan terapi. Untuk belajar tentang bagaimana menghadapi hubungan kamu, apakah ada yang salah sama diri kamu. Bukan kadang sih, kelemahan setiap manusia itu adalah dia tidak mampu melihat dirinya sendiri.
right? So ibarat kata gini, hubungannya kalau lagi bagus banget. Karena aku ngeliat ini dua orang yang punya ambisi cukup besar. So they can work really well together. Yang aku lihat di sini. But when it comes to personal, emotional dan segala macam, itulah baru konflik itu terjadi. Masing-masing punya idealisme, pemikiran yang nggak mau kalah, yang merasa dirinya benar. Dan disitulah konflik itu sering terjadi. Jadi aku lihat di sini, kedepannya aku ngeliat kamu akan ketemu sosok orang yang bisa jadi dia ini akan jadi pasangan buat kamu. Atau kalaupun bukan pasangan, soulmate itu kan tidak harus selalu pasangannya. Atau kalau bukan pasangan, kamu ketemu sosok yang kamu melihat kemiripan sama orang ini. Tapi mungkin orang ini punya pengetahuan atau pengalaman yang lebih besar daripada kamu, yang lebih banyak daripada kamu. Dan kamu interest sama orang ini, interest dalam artian kamu senang sama mungkin pola pikirnya, kamu senang ngikutin dia, gitu. Siapapun ini orangnya. Entah itu sosoknya real dalam artian kamu kenal secara personal, atau kamu cuman kenal dari YouTube, tapi kamu senang ngikutin orang itu misalnya. Dan orang ini akan punya peran besar dalam kehidupan kamu, dalam hal kamu berpikir. Probably orang ini ya orang yang punya power di sini adalah dari cara bicara, dia tahu apa yang dia omongin. Intinya ada kekaguman kamu sama orang ini, dan kamu melihat apa yang dia ngomongin ini semuanya tuh make sense buat kamu, gitu. Oke. Dan mungkin dari omongan-omongan orang ini men-trigger kamu. Bahkan mungkin kalau orang ini seorang coach, ya kamu pada akhirnya mungkin kontak ini orang, pengen kayak personal discussion. Banyak dari diri kamu yang tertrigger sama orang ini. Tertrigger di sini ya untuk satu kebaikan. Di sini kamu jadi tahu bahwa oh ternyata salah gue di sini. Kita kan mau memperbaiki diri. Kita harus tahu kan di sisi mana yang kita harus perbaiki. Banyak orang datang ke aku bilang, aku mau memperbaiki diri. Oke, perbaikan diri itu banyak gitu aspeknya. Apa yang menjadi masalah kamu? Gitu loh. Aku biasa tanya orang yang datang ke aku, klienku tuh, aku tanya masalah yang menurut kamu pengen kamu perbaiki itu aspeknya di sebelah mana? Kita fokus dulu di situ, karena dalam kehidupan kan banyak aspek. Kita melihat dari satu aspek, apa yang membuat kamu struggling, apa yang membuat diri kamu tuh kamu merasa kamu butuh improve, gitu. Dan saat kita pingin improve, pasti akan ada bagian dari dalam diri kita yang ke-trigger. Karena kan harus ada yang diberesin, berarti harus ada yang kita sadari bahwa oh ini gua udah nggak bisa pakai cara pandang seperti ini nggak tepat. Oke, so yang aku lihat so far di sini kamu akan ketemu sosok. Entah ini memang orang yang menjadi pasangan kamu atau yang bukan. Intinya kamu akan ketemu satu sosok yang bisa membawa kamu pada satu perubahan. Oke, so kita lanjut di readingan berikutnya. Kalian bisa akses di membership. Kalian harus member dulu. Klik link yang di bawah, yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke, so guys, thank you so much for watching, and I'll see you next video. Bye. Oke, sekarang ke nomor 4. Kita lihat apa yang akan datang. The
Detective, Hermit. Wah, memang sebenarnya di tahun ini tuh banyak banget orang disuruh untuk nyelam. Hedonist. Ya, Hermit and Detective. So, kamu bakal punya interest tiba-tiba atau bukan tiba-tiba, mungkin sekarang udah mulai untuk mengetahui banyak hal tentang hidup, tentang diri kamu. Yang aku sering bilang, ya, kalau kita bicara mau belajar tentang diri, atau mau menyelami diri, atau apapun itu ya, mau pelajari hidup, kita mesti punya guidance sebenarnya. Karena kecenderungan salah jalan, memaknai sesuatunya juga nggak pas itu besar sekali. Knight of Swords, King of Wands, Queen of Coins, wow, Ace of Swords. Ada niatan kamu buat kayak memperbaiki hidup kamu. Aku ngelihat ini kamu sebenarnya selama ini, mungkin sebagian dari kamu sudah mulai merasa hidup gue gini-gini aja. Atau mungkin selama ini kayak kamu banyak duniawi. Tiba-tiba kamu pingin ngerasa kayak, kok gue ngejalanin hidup kayak gini gue gak happy ya. Kayak mungkin ada sisi dimana kamu ngerasa kayak no value. Kamu tidak menemukan value lagi di apa yang kamu kerjakan. It means like you need something bigger and deeper. Dan aku ngelihat di sini banyak sosok orang di mana aku ngelihat you deal with so many people, maybe in your daily life. Dalam keseharian mungkin memang kamu banyak dealing sama orang. Oke, sebentar. Dan pelan-pelan aku ngerasa kayak dalam keramaian kamu tetap merasa lonely. Kayak satu demi satu orang kamu ngerasa kayak kamu gak connect lagi. Gak connect di sini maksudnya adalah kayak mungkin kamu sudah banyak baca atau banyak denger video atau apapun itu yang menurut kamu kok orang-orang pikirannya masih gini ya gitu loh. Dan membuat kamu merasa jadinya asing. Bukan asing sama orangnya, tapi kayak kamu atau mungkin mereka yang pada akhirnya merasa kamu asing gitu. Karena kebutuhannya sudah berbeda. Kamu sudah punya kebutuhan untuk mengetahui lebih banyak tentang hidup. Mungkin tiba-tiba ada pertanyaan-pertanyaan kamu di kepala yang selama ini tidak pernah kamu pertanyakan, tiba-tiba pop up, atau mungkin gara-gara nonton video tiba-tiba jadi rasa ingin taunya ke-trigger. So there are things yang menurut kamu juga it's a new thing buat kamu, it's a new world buat kamu, but it makes you feel intrigue gitu loh. Kamu merasa kayak ini maksudnya gimana ya, jadi membuat kamu kayak curious banget gitu.
rasa ingin tahu kamu tuh kayak kena gitu. Kayak you want to dig deeper and deeper gitu. Dan yang mungkin tadinya nggak senang dalam kesendirian, tiba-tiba jadi senang. Karena dengan sendiri itu dia bisa lebih aktif mencari tahu apa yang dia pengen tahu. Makanya orang-orang yang biasanya yang udah lebih spiritually awakened, mereka lebih punya kecenderungan senang menyendiri. Dan kamu merasa ada beberapa dari kalian, mungkin tidak banyak, tapi ada beberapa dari kalian, aku ngelihatnya, merasa mulai pelan-pelan asing sama orang-orang di sekitar kalian. Kayak maybe you need someone to talk to, tapi bukan orang-orang yang ada dalam hidup kamu. Gitu. Kayak they cannot understand you at some point. Ada rasa kamu ingin berbagi, ingin cerita, ada teman bisa ngobrol, tapi yang mahamin, bukan cuma mahamin, tapi yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kamu, yang menurut kamu nggak bisa dijawab sama orang-orang sekitar kamu. Mungkin kamu udah ukur-ukur kayak, I don't think they can explain this to me, or I don't think they can answer this, or kamu takut juga mungkin mereka nganggap kamu aneh, misalnya contoh. So you feel like you need someone yang bisa ngasih tahu kamu kenapa tiba-tiba gue punya pikiran begini, kenapa gue merasa kosong, that people don't understand, why gitu, kayak so many questions in your head. Dan kamu ngerasa I need someone that can answer me this. Itu proses orang lagi awakening tuh begitu. Proses orang lagi consciousness-nya itu lagi mau kebuka, ya begitu. Ada curiosity yang dia bahkan nggak bisa bendung biasanya. Kayak rasa ingin tahunya tuh gede banget. Tapi balik ke situasi masing-masing, balik ke lingkungan masing-masing. Ada yang pada akhirnya takut disangka aneh, makanya akhirnya dia menahan. Ada yang gak peduli dia dianggap aneh, ya udah gue pokoknya cari orang yang bisa ngerti gue ngomong apa gitu. Aku ngerasa di sini curiosity kamu meningkat karena juga ada kartu detektif. Curiosity kamu meningkat dan di sini ada Three of Wands. Membuat aku melihat di sini kamu kayak rasa ingin tahunya tuh, pengen naiknya itu tuh gede banget gitu. Yang dimana orang-orang ini nggak bisa ngasih. Ada momen dimana kamu tuh kayak orang bingung. Gue harus kemana ya? Gue harus gimana? Maybe for some of you kamu beli buku, kamu baca buku, tapi belum tentu kamu paham kan ya? Nah berarti PR-nya apa? Cari orang. Ya mungkin bukan mentor sih, coach lah, untuk bisa ngasih kamu jawaban yang selama ini kamu pengen. Kadang kalau lagi kayak gitu kita nyari sendiri, kita baca sendiri, kalau pemahaman kita belum nyampe, itu juga sulit soalnya. Right? So aku lihat ini fase dimana fase kamu benar-benar lagi bukan niat sebenarnya, rasa ingin tahu yang besar, yang bisa jadi tiba-tiba keluar, yang butuh jawaban. Di sini aku ngelihat ke arah orang yang lebih ke arah sharing information, bertukar pikiran. Nah itu, bertukar pikiran.
akan ada masa-masa dimana kamu tuh kayak masih belum nemu titiknya gitu. Dan itu membuat kamu gelisah. Itu biasa sebenarnya. Itu hal yang lumrah banget saat orang di masa pencarian, itu sangat lumrah terjadi. Dan kayak seakan-akan kalau aku lihat di sini tuh kayak dimensi kamu, pemikiran kamu tuh kayak nggak seperti biasa. Kayak it's like there are many new things yang pop up di kepala, kayak orang yang apa ya? Mungkin lagi tiba-tiba baca apa, tiba-tiba denger apa, kayak tiba-tiba ini maksudnya gimana ya? Yang mungkin dulunya kamu bukan orang yang begitu banget. Tapi ya inilah proses-proses seperti ini memang kadang di luar kendali kita. Karena memang kita harus masuk, dipaksa masuk gitu ya untuk menyelami diri, ya bisa memang tiba-tiba pop up pikiran-pikiran yang nyeleneh memang. Yang nyeleneh di sini maksudnya adalah yang tidak terbiasa kita pikirkan. Bahkan topik-topik yang biasanya tidak pernah kita pertanyakan. Gitu. Oke. So, kita lihat di readingan lanjutannya yang bisa kamu akses di membership untuk lihat ke depannya ini ada apa lagi. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu, klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye.